Pencarian jalur terpendek Bank BRI di Kota Kupang dengan algoritma generate. Pertama, abstrak. Bank BRI memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Bagi nasabah, mengetahui jalur terpendek untuk mencapai cabang BRI terdekat merupakan hal yang penting. Algoritma generate dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian jalur terpendek dengan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma generate untuk menemukan jalur terpendek antar cabang Bank BRI di Kota Kupang. Data lokasi cabang BRI diperoleh dari situs web resmi Bank BRI. Algoritma generate diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma generate dapat menunjukkan jalur terpendek antar cabang Bank BRI di Kota Kupang dengan waktu yang efisien. Implementasi algoritma generate dalam penelitian ini dapat membantu nasabah Bank BRI untuk menemukan jalur terpendek ke cabang terdekat dengan mudah dan cepat. Kata kunci algoritma generate pencarian jalur terpendek Bank BRI Kota Kupang. Pendahuluan, Bank BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan cabang yang luas di seluruh penjuru negeri. Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak cabang Bank BRI yang tersebar di berbagai wilayah. Bagi nasabah mengetahui jalur terpendek untuk mencapai cabang BRI terdekat merupakan hal yang penting, terutama dalam situasi yang membutuhkan layanan perbankan secara cepat. Yang berikut adalah landasan teori. A. Algoritma generate and test. Algoritma generate and test adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang relatif baru dan belum banyak diimplementasikan. Algoritma ini bekerja dengan cara menghasilkan jalur acak antara dua simpul dalam sebuah graf. Jalur acak ini kemudian dievaluasi berdasarkan bobotnya, dan jalur dengan bobot terkecil dipilih sebagai jalur terpendek. Algoritma generate memiliki beberapa langkah dasar, yaitu yang pertama adalah inisialisasi, atau buatlah daftar simpul yang belum dikunjungi dan daftar jalur acak yang kosong. Yang kedua adalah pemilihan simpul awal. Dalam pemilihan simpul awal secara acak dari daftar simpul yang belum dikunjungi. Yang ketiga adalah pembuatan jalur acak. Pembuatan jalur acak adalah di sini disuruh untuk membuat jalur acak yang dimulai dari simpul awal dan diakhiri pada simpul acak lainnya. Yang keempat adalah evaluasi jalur. Evaluasi jalur di sini dikatakan bahwa untuk menghitung bobot total dari jalur acak yang dibuat. Yang kelima adalah penyimpanan jalur. Jika jalur acak yang dibuat memiliki bobot total yang lebih kecil dari jalur terpendek yang ditentukan sebelumnya, maka simpan jalur acak tersebut sebagai jalur terpendek. Yang keenam adalah pemeriksaan simpul. Jika daftar simpul yang belum dikunjungi masih kosong, maka prosesnya selesai. Jika masih ada simpul yang belum dikunjungi, maka diulangi langkah ketiga. Yang berikut adalah algoritma generate memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah mudah diimplementasikan. Yang kedua, efisien dalam waktu ruang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk graf yang besar dan kompleks. Namun, algoritma generate juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak selalu menemukan jalur terpendek yang optimal. Yang kedua, dapat menghasilkan banyak jalur acak yang tidak perlu. Dan yang berikut adalah graf berbobot. Graf berbobot pada setiap sisinya terdapat nilai yang disebut bobot. Bobot dapat mewakili berbagai hal seperti jarak, waktu, atau biaya. Graf berbobot dapat digunakan untuk memodelkan berbagai masalah di dunia nyata, seperti jaringan jalan, komputer, dan jaringan sosial.
Yang berikut adalah pencarian jalur terpendek. Pencarian jalur terpendek adalah masalah menentukan jalur dengan bobot total minimum antara dua simpul dalam sebuah graf. Jalur terpendek dapat digunakan untuk memodelkan berbagai masalah di dunia nyata seperti perencanaan perjalanan, perutaian data, dan optimisasi logistik. Yang berikut adalah aplikasi algoritma generate test. Dalam algoritma generate test memiliki beberapa aplikasi dalam berbagai bidang seperti sistem navigasi, perencanaan rute, jaringan komputer, jaringan sosial, dan lainnya. Kesimpulan, algoritma generate test adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang relatif baru dan banyak diimplementasikan, efisien dalam waktu ruang, dan dapat digunakan untuk graf yang besar dan kompleks. Namun, algoritma generate test juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak selalu menemukan jalur terpendek yang optimal dan dapat menghasilkan banyak jalur acak yang tidak perlu. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Baik, ini saya akan melanjutkan presentasinya. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimental, peneliti memanipulasi variabel independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. B. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi cabang Bank BRI di Kota Kupang. Data ini diperoleh dari situs web resmi Bank BRI. Data ini terdiri dari nama cabang, alamat cabang, dan koordinat geografis cabang. C. Alat dan teknik pengumpulan data. Alat teknik pengumpulan data terdapat beberapa. Penelitian adalah skripsi web, scribing web, dan geocoding. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data terdapat beberapa penelitian ini sebagai berikut. 1. Implementasi algoritma Dijkstra. 2. Analisis waktu. 3. Analisis efisiensi. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah program komputer yang mengimplementasikan algoritma Dijkstra. Program ini dirancang untuk membaca data lokasi cabang Bank BRI, menghitung jalur terpendek antar cabang, dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh algoritma Dijkstra. F. Produser penelitian. Produser penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data lokasi cabang Bank BRI. 2. Mengubah alamat cabang menjadi koordinat geografis. 3. Mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam bahasa pemrograman Python. 4. Menjalankan program komputer untuk menghitung jalur terpendek cabang Bank BRI. 5. Mengukur waktu yang dibutuhkan oleh algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek. G. Etika penelitian. Penelitian ini dengan memperhatikan etika penelitian. Data yang diperoleh dari situs web Bank BRI digunakan keperluan penelitian dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain. A. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu data lokasi cabang Bank BRI yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada cabang Bank BRI di Kota Kupang. Algoritma Dijkstra hanya dapat digunakan untuk graf berbobot non-negatif. Kesimpulan, metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode eksperimental. Data penelitian diperoleh dari situs web resmi Bank BRI.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi algoritma Dijkstraat, analisis waktu, dan analisis esensi. Yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, berikut ini adalah penyelesaian kasus algoritma generate and test dengan mencari rute terpendek Bank BRI di Kota Kupang. Gambar di bawah ini menggambarkan kasus yang akan diselesaikan. Yang pertama ada Bank BRI KK KPPN Kupang, yang kedua Bank BRI CRM KPPN Kupang, yang ketiga Bank BRI KPC Sudirman, yang keempat Bank BRI Undana Kupang, yang kelima Bank BRI Unit Kelapa Lima, yang keenam Bank BRI Nekoten 1, yang ketujuh Bank BRI Unit Nekoten, yang kedelapan Bank BRI Unit Ebobo, yang kesembilan Bank BRI Teras Pasar Nekoten, yang kesepuluh Bank BRI Unit Osapa. Gambar di atas menjelaskan terdapat 10 titik cabang Bank BRI di Kota Kupang, yang diantaranya titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan J. Jarak antara masing-masing titik berbeda dapat dilihat pada masing-masing gambar di atas. Contoh kasus yang akan dibahas yaitu penelitian ini ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap bank hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Penyelesaian dengan metode generate and test. Yang kedua, menyebarkan satu persatu kemungkinan yang ada pada gambar di bawah ini, menggambarkan proses pencarian simpul J. Simpul J mempunyai node ada I, G, dan H. Dan di bagian J, rute KI mempunyai node J, F, D, C, A, G, dan I. Kemudian G mempunyai node G, I, F, A, D, C, J, E, dan H. Kemudian H mempunyai G, A, F, D, C, B, dan E. Yang ketiga, membuat daftar tabel beserta perhitungan waktu untuk setiap jalur yang telah dilewati. Rute yang pertama, lintasan yang dilalui ada JI, F, D, CA, GI. Waktu lintasan 59 menit. Yang kedua, lintasan yang dilalui J, GI, F, A, D, C, B, E, H. Waktu lintasannya 75 menit. Rute yang ketiga, waktu lintasan yang dilalui J, H, G, A, F, D, C, B, E. Waktu lintasannya 59 menit. Kemudian perhitungan dari ketiga rute. Yang pertama, rute yang pertama waktu yang dijumlahkan 14 ditambah 11 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Total waktunya 59 menit. Rute yang kedua, waktu yang dijumlahkan 4 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 6 lagi ditambah 7 ditambah 5 ditambah 16 ditambah 11. Total waktunya 75 menit. Rute yang ketiga, 7 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6 tambah 13 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 16. Total waktunya menjadi 59 menit.
Yang keempat, dari tabel di atas ditemukan rute terpendek berdasarkan waktu adalah J, I, F, D, C, A, G dengan total waktu 59 menit. Rute yang pertama adalah J, I, F, D, C, A, G, I dengan total waktu 59 menit. Rute ketiga adalah J, H, G, A, F, D, C, B, dan E dengan total waktu 59 menit.